Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Gimana liburannya? Sudah cukup? Ya, nampaknya sudah cukup ya, karena kita telah melalui Ramadan dan juga Idul Fitri. Semoga di tahun berikutnya kita dapat bertemu di bulan Ramadan dengan keadaan yang lebih baik dan tidak pandemi lagi. Amin. Anak-anak, Ibu tidak bosan untuk mengingatkan kalian agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara 5M, yaitu pakai masker dengan benar, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan dengan bersih, dan menggunakan sabun menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Anak-anak, saat ini kita akan mempelajari mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Disimak ya di slide berikutnya. Selamat belajar. Oke, yang pertama kita akan mengetahui dulu perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Di sini sudah ada penjelasannya, yaitu buku non-fiksi adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan fakta, informasi yang disajikan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata. Dengan sedemikian, informasi tersebut secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi buku non-fiksi itu informasinya harus berdasarkan fakta ya, dan tulisannya pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ke buku fiksi. Buku fiksi merupakan hasil imajinasi yang dituliskan dalam sebuah karangan sesuai dengan sifatnya yang merupakan karya rekaan atau karya imajinasi. Setelah kita mengetahui mengenai perbedaan buku non-fiksi dan fiksi, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai beberapa karya dari buku non-fiksi. Pertama yaitu karya tulis ilmiah, merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika ia mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Nah, ini adalah salah satu dari buku non-fiksi, jadi tidak sembarangan ditulisnya ya. Jadi harus dipertanggungjawabkan apa yang ditulis. Nah, yang kedua adalah skripsi, merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya atau untuk menyelesaikan pendidikannya di sarjana atau S1. Yang ketiga tentu saja tidak asing, yaitu buku pelajaran. Buku pelajaran berisi mengenai materi, latihan soal, dan lain sebagainya. Tentu saja di dalam buku pelajaran terdapat materi yang tidak bisa asal ditulis dan tulisannya pun harus dipertanggungjawabkan karena akan dibaca oleh seluruh pelajar yang membacanya. Yang keempat yaitu jurnal. Jurnal berisi mengenai artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris atau artikel hasil penelitian maupun secara logis atau artikel hasil pemikiran dalam bidang tertentu. Nah, jurnal ilmiah biasanya dipublikasi dan diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik tertentu. Nah, yang kelima ini ensiklopedia, merupakan buku yang berisi berbagai bidang ilmu pengetahuan dan informasi. Opini merupakan suatu tulisan atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa tertentu yang sifatnya aktual dan berdasarkan fakta, biasanya yang sedang hits atau hangat diperbincangkan oleh masyarakat luas. Lanjut ada biografi. Biografi pasti tidak asing ya, kalian pasti pernah beberapa kali menemukan mengenai biografi ini. Banyak sekali biografi tokoh di sekitar kita yang patut dan dapat dimotivasi untuk diri kita sendiri. Biografi merupakan riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Jadi tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang. Nah, selanjutnya yaitu teks pidato. Nah, pidato ini merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum atau khalayak ramai. Tentu saja teks pidato ini harus berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya. Tidak boleh seseorang asal berbicara di depan umum tanpa disertai fakta atau data sebenarnya. Ya, selanjutnya yaitu esai, merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah tertentu melalui sudut pandang penulisnya. Esai yang ditulis haruslah logis dan mudah dimengerti, serta didukung oleh fakta dan opini-opini dari penulisnya. Jadi tidak sembarangan menulisnya ya, harus berdasarkan fakta dan juga sumber yang valid. Jadi tulisannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai beberapa dari karya buku fiksi. Di sini ada banyak sekali ya karya-karyanya.
Yang pertama yaitu cerpen. Nah, siapa di antara kalian yang pernah membaca cerpen? Ya, pasti di antara kalian banyak ya yang sudah membaca cerpen. Cerpen yaitu cerita pendek atau sebuah bentuk kisah prosa yang pendek. Nah, cerita pendek ini atau cerpen ini bentuk dari sebuah karangan yang cukup lengkap yang terdiri dari 3 bagian, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Ada yang suka membaca novel? Nah, kalau kamu suka baca novel, kamu harus tahu nih apa pengertian dari novel. Novel merupakan karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menunjukkan watak dan sifat pelakunya. Apa saja sih novel yang kalian pernah baca? Komentar ya di kolom komentar. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, itu adalah puisi Aku Ingin dari Sapardi Djoko Damono. Di antara kalian adakah yang senang membaca puisi? Ya, kalian harus tahu nih apa itu puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Selanjutnya ada hikayat. Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, hikayat yang ada di Indonesia yang paling terkenal yaitu seperti Hikayat Amir, Hikayat Si Miskin, Hikayat Hang Tua, Hikayat Abu Nawas, dan lain sebagainya. Pasti di antara kalian ada yang senang baca komik ya. Komik yaitu suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, biasanya komik ini dicetak dan diterbitkan di atas kertas dan dilengkapi dengan teksnya. Namun saat ini karena perkembangannya zaman, sudah banyak ya komik-komik yang bisa kita baca lewat online atau lewat gawai kita. Adakah di sini yang suka membaca komik? Siapa yang hidupnya penuh drama? Berarti kamu sedang melakukan jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Pada hakikatnya, drama menggunakan beberapa tokoh untuk mengungkapkan dialog disertai gerak-gerik dan unsur artistik. Apa kalian pernah mendengar Roro Jonggrang dari Jawa Tengah? Asal-usul Buleleng dari Bali, Si Pitung dari Jakarta, Danau Toba dari Sumatera Utara, atau Maling Kundang dari Sumatera Barat. Kalau kalian pernah mendengar, nah itu tadi adalah cerita rakyat dari Indonesia. Cerita rakyat berasal dari masyarakat lampau yang kerap diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Biasanya diceritakan melalui lisan, namun saat ini sudah banyak ya kita temui dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk buku. Nah, cerita rakyat ini berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda terjadinya suatu daerah tersebut. Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun, ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Nah, itu salah satu dari cerita fabel si kancil yang mencuri ketimun ya. Banyak sekali cerita fabel lainnya. Fabel yaitu cerita fiksi yang berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Ya, selanjutnya adalah mitos. Mitos yaitu suatu cerita bangsa yang mengenai dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran semesta alam, manusia, dan bangsa. Biasanya mitos ini dianggap benar-benar terjadi oleh sebagian orang dan dianggap suci oleh empunya cerita. Contoh mitos di Indonesia seperti cerita Barong di Bali, cerita Nyai Roro Kidul di Laut Selatan, cerita Joko Tarub, cerita Lawean, cerita Dewi Nawangwulan, dan lain sebagainya. Anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar, sebutkan nama dan juga kelasnya. Dan tetap bahagia belajar di rumah, jaga selalu kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Semoga nanti di tahun ajaran baru kita dapat bersua dan juga bertemu dengan ibu dan teman-teman yang lainnya ya. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.